Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Endah yang akan mengajar kalian pada pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, meskipun kita belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tapi anak-anak harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah saja. Pada pertemuan minggu lalu, Pak Restu sudah menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Anak-anak masih ingat kan? Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Endah akan menjelaskan materi tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Yuk simak penjelasan Ibu kali ini. Nah, di sini Bu Endah memiliki contoh soal perkalian bilangan pecahan. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Mari kita kerjakan bersama-sama. Contoh soal yang pertama yaitu 2/9 dikali 3/10. Cara mengerjakannya boleh dengan dikalikan langsung atas dikali atas. 2 dikali 3 sama dengan 6. 9 dikali 10 sama dengan 90. Kemudian kita sederhanakan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 90 dibagi 3 sama dengan 30. 2/30 bisa disederhanakan lagi menjadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka hasilnya adalah 1/15. Ini adalah contoh cara mengerjakan soal perkalian pecahan yang pertama. Contoh alternatif lain yaitu dengan cara 2/9 dikali 3/10 dengan cara disederhanakan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Intinya, jika atas dibagi dengan 2, maka bawah juga harus dibagi dengan 2. Jika atas dibagi dengan 3, maka bawah juga harus dibagi dengan 3. Setelah itu kita kalikan. 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 dikali 5 sama dengan 15. Hasilnya sama. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu 4/5 dikali 2/3. Cara mengerjakan yang pertama, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 3 sama dengan 15. Apakah masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa. Apakah bisa dengan cara yang kedua? Tidak bisa karena tidak ada yang bisa disederhanakan. Kemudian contoh soal yang ketiga yaitu 6/10 dikali 7/8 sama dengan 6 dikali 7 sama dengan 42. 10 dikali 8 sama dengan 80. Kemudian apakah bisa disederhanakan? Bisa. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Apakah masih bisa disederhanakan?
Sudah tidak bisa. Sekarang menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan disederhanakan. 6/10 dikali 7/8. Mana yang bisa disederhanakan? Bisa 6 dengan 10 atau 8 dengan 6. Di sini Ibu sederhanakan 6 dengan 8. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Baru dikalikan. 3 dikali 7 sama dengan 21. 10 dikali 4 sama dengan 40. Hasilnya sama. Baik menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, hasilnya sama. Kemudian contoh soal yang keempat. Di sini ada pecahan campuran 1/2/5 dikali 10/14. Jika ada soal pecahan campuran, maka harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya adalah 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah dengan yang atas ditambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Kita tulis 7. Penyebutnya tetap 5 dikali 10/14. Cara yang pertama yaitu langsung dikalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. 7 dikali 10 sama dengan 70. 5 dikali 14 sama dengan 70. 70 dibagi 70 sama dengan 1. Sekarang menggunakan cara yang kedua, yaitu langsung saja kita tulis 7/5 dikali 10/14. 7/5 didapat dari 1, 2/5 yang dijadikan pecahan biasa menjadi 7/5 ya. Kemudian kita sederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan? 7 dengan 14. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian 10 dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian baru kita kalikan. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hasilnya sama. Sekarang contoh soal yang kelima. 2 1/4 dikali 6/3. Sama seperti nomor 4, jika ada soal pecahan campuran, maka harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah yang atas. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Penyebutnya tetap 4 dikali 6/3. Kita gunakan cara yang pertama. 9 dikali 6 sama dengan 54. 4 dikali 3 sama dengan 12. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Taruh ke bawah sini ya. 54 dibagi 6 sama dengan 9. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Apakah sudah selesai? Belum. 2 kita jadikan pecahan campuran terlebih dahulu ya, untuk menyederhanakan. 2 dikali berapa yang hasilnya 9? 2 dikali 4. Penyebutnya ditulis tetap. 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini ada 9. 9 dikurangi 8 sama dengan sisa 1. Maka hasilnya adalah 4 1/2. Sekarang kita gunakan
cara yang kedua yaitu dengan disederhanakan. Langsung saja ditulis 9/4 dikali 6/3. 9/4 didapat dari 21/4 yang diubah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita sederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan? 9 dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ada lagi? Ada. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian baru kita kalikan. 3 dikali 3 sama dengan 9. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran. 2 dikali berapa yang hasilnya ada 9, yang mendekati 9? 2 dikali 4. Per penyebutnya ditulis tetap. 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini ada 9. 9 dikurangi 8, sisa 1. Maka hasilnya adalah 4 1/2. Sama, baik menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Nah, selanjutnya di sini Bu Endah memiliki contoh soal pembagian pada bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Contoh yang pertama yaitu 6/8 dibagi 2/6. Caranya adalah bilangan yang pertama ditulis tetap 6/8. Kemudian di sini ada tanda bagi. Tanda bagi berubah menjadi kali. Ingat ya, tanda bagi berubah menjadi kali. Kemudian bilangan yang kedua, di sini ada 2/6, harus dibalik, pembilang menjadi penyebut. 2/6 berubah menjadi 6/2. Baru kita kerjakan dengan cara perkalian. Di sini Bu Endah memilih cara disederhanakan. Anak-anak boleh menggunakan cara dikalikan langsung atau dengan disederhanakan. Jika disederhanakan, maka 6 disederhanakan dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ada lagi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 1 sama dengan 4. Apakah sudah selesai? Belum. Harus kita sederhanakan dengan mengubah menjadi pecahan campuran. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9? 4 dikali 2. Penyebutnya kita tulis tetap. 2 dikali 4 sama dengan 8. Di sini ada 9, maka 9 dikurangi 8, hasilnya adalah sisa 1. Maka hasilnya adalah 21/4. Kemudian soal yang kedua. 8/10 dibagi 1/2 sama dengan, bilangan yang pertama kita tulis tetap 8/10. Tanda bagi berubah menjadi kali. Ingat ya, tanda bagi berubah menjadi kali. Bilangan yang kedua, di sini ada 1/2. Maka di sini berubah menjadi 2/1. Baru kita sederhanakan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka 8 dikali 1 sama dengan 8. Dan 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8? 5 dikali 1. Penyebutnya kita tulis tetap. 1 dikali 5 sama dengan 5. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah
1/3/5. Soal yang ketiga, 7/9 dibagi dengan 2/4. Cara mengerjakannya adalah bilangan yang pertama ditulis tetap 7/9. Tanda bagi berubah menjadi kali. Bilangan yang kedua dibalik. 2/4 berubah menjadi 4/2. Baru kita kerjakan dengan cara perkalian biasa atau dengan disederhanakan. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Baru kita kalikan. 7 dikali 2 sama dengan 14. 9 dikali 1 sama dengan 9. Masih bisa kita sederhanakan. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14? 9 dikali 1. Penyebutnya kita tulis tetap. 1 dikali 9 sama dengan 9. Di sini ada 14, maka 14 dikurangi 9 adalah sisa 5. Hasilnya 1/5/9. Selanjutnya nomor 4, di sini ada pecahan campuran. 2/3/5 dibagi dengan 1/5. Jika ada soal pecahan campuran, maka harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat kan? Iya, 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Penyebutnya tetap. Baru dibagi dengan 1/5. Setelah itu baru kita kerjakan. Bilangan yang pertama ditulis tetap 13/5. Tanda bagi berubah menjadi kali. Bilangan yang kedua dibalik 1/5 menjadi 5/1. Maka hasilnya adalah 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 13 dikali 1 sama dengan 13. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya 13 dibagi 1 sama dengan 13. Selanjutnya soal nomor 5. Ada pecahan campuran lagi. 3, 1/2 dibagi dengan 7/15. Pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Penyebutnya kita tulis tetap. Tanda bagi berubah menjadi kali. Bilangan yang kedua dibalik. 7/15 berubah menjadi 15/7. Selanjutnya kita kerjakan. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Selanjutnya 1 dikali 15 sama dengan 15. 2 dikali 1 sama dengan 2. Apakah sudah selesai? Belum, harus kita ubah menjadi pecahan campuran untuk menyederhanakan. 2 dikali berapa yang hasilnya ada mendekati 15? 2 dikali 7. Penyebutnya kita tulis tetap. 7 dikali 2 sama dengan 14. Di sini ada 15. Maka untuk mencari sisanya kita harus mengurangi 15 dengan 14. Hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 7/1/2. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan cara menyelesaikan soal tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan? Jika anak-anak sudah paham, setelah ini Ibu akan memberikan tugas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan.
terdiri dari 10 soal, 5 soal tentang perkalian pecahan, dan 5 soal tentang pembagian pada bilangan pecahan. Selain itu, anak-anak juga dapat menuliskan di kolom komentar yang ada di Google Classroom tentang pemahaman apa saja sih yang anak-anak dapatkan pada pertemuan kali ini, dan apa saja yang anak-anak belum memahami pada pertemuan kali ini. Silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom ya. Selain itu, teman-temannya yang belum mengikuti pembelajaran pada hari ini untuk segera diberitahu ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa mengerjakan tugas ya.